Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, dalam keadaan yang sehat-sehat, dan kita terus merenungkan firman Tuhan, karena itulah sukacita kita, dan kita semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yang terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Saya tidak tahu pernahkah kita melihat satu obat yang dimasukkan ke sebuah tablet dan juga atau dilapisi dengan gula. Atau pernahkah kita melihat seseorang memakan obat tetapi sambil dimasukkan ke dalam sebuah pisang? Apakah tujuannya? Tujuannya supaya jangan terasa pahit tanpa menghilangkan khasiat dari obat tersebut. Jadi orang yang memakan obat bisa memakannya dengan pisang, atau juga bila perlu ya dengan sesuatu yang lebih manis, supaya rasa pahitnya jangan begitu terasa, tetapi dia tidak kehilangan khasiat daripada obat tersebut. Sehingga ketika dia mengalami satu penyakit, penyakitnya boleh disembuhkan, obatnya boleh berguna, bermanfaat, ya, tetapi dia sendiri tidak merasa terganggu. Ini yang juga perlu kita lakukan ketika ada seseorang yang jatuh ke dalam dosa dan dia melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan, dan kita harus menegur orang tersebut. Tugas seorang Kristen itu harus menegur, tetapi teguran yang kita lakukan bukan membuat supaya dia malu, bukan membuat supaya dia merasa kesal atau merasa yang lain-lain. Tapi tujuan daripada teguran itu supaya dia boleh kembali ke jalan yang benar, supaya dia mengerti apa yang dia lakukan itu salah, tanpa merasa dia dipermalukan, tanpa harus merendahkan harga dirinya, sehingga dia juga tidak kehilangan rohnya. Ini yang perlu dilakukan oleh orang Kristen ketika dia menegur. Sama seperti ketika kita makan obat dilapisi oleh pisang, ya, obat itu tidak kehilangan sedikit pun manfaat dari obat tersebut atau khasiat daripada obat tersebut, sekalipun dia harus dibalut dengan pisang. Tujuan daripada teguran yaitu untuk mengarahkan, mengingatkan, dan mengembalikan, bahkan untuk menyelamatkan orang yang sudah melakukan atau jatuh ke dalam kesalahan itu kepada perilaku yang benar. Itu adalah tujuan daripada teguran kepada setiap orang yang harus kita tegur. Oleh karena itu, mengatakan sesuatu yang benar pun itu juga harus dilakukan dengan kata-kata yang bisa membangun, dengan kata-kata yang tidak menjatuhkan, dengan kata-kata yang tidak menyakitkan, membuat orang harus menderita karena teguran kita. Ada satu hal yang perlu kita pegang dalam menegur orang lain, supaya dia boleh diselamatkan, tetapi dia tidak harus menelan pil pahit atau rasa malu dan kehilangan harga diri di depan orang banyak. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara, ketika kita menegur orang lain. Kadang-kadang di gereja juga sering sekali terjadi hal-hal yang seperti itu. Maksudnya baik, dan sering sekali kita bermaksud baik kepada orang lain untuk menegur dia,
supaya dia boleh berubah, tetapi kadang-kadang cara kita itu salah. Dan oleh karena itu, itulah yang sekarang ini disampaikan oleh firman Tuhan melalui renungan kita hari ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dia katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kalau ada seorang yang kedapatan melakukan pelanggaran, lihat ini, maka kamu yang rohani. Jadi bukan sembarangan orang sebenarnya. Untuk mengingatkan orang lain sebenarnya kita harus dalam keadaan yang rohani juga. Kalau kita menegur orang yang jahat, tetapi kita adalah penjahat, saya pikir itu kurang benar, ya kan? Apa yang mau dicontohkan kita menegur orang lain kalau kita jahat? Sementara orang yang jahat kita tegur, tetapi kita jahat juga, itu tidak benar. Makanya dikatakan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi kita sekalipun menegur, tapi mengarahkan dia supaya dia masuk ke jalan yang benar dan menemukan jalan yang benar itu sendiri. Jangan karena teguran kita dia menjadi apatis, dia menjadi kecewa, bahkan marah, bahkan lebih jahat lagi dari apa yang sudah dia lakukan. Ini yang harus kita perhatikan dengan seksama sebagai orang-orang yang percaya, yang menegur orang lain supaya orang lain juga boleh diselamatkan. Kata kunci untuk kita supaya dia boleh masuk ke jalan yang benar. Itu, supaya dia boleh diselamatkan. Itu yang paling penting. Untuk apa kita menegur dia dari kesalahannya, kalau toh juga dia harus jadi kecewa, bahkan menjadi lebih marah, bahkan menjadi melakukan kesalahan yang lebih fatal lagi setelah kita tegur. Nah, ini yang perlu kita hindarkan. Jadi Rasul Paulus sangat-sangat concern dalam mengingatkan orang lain, bagaimana supaya orang lain juga jangan merasa tersinggung, jangan merasa direndahkan, dan jangan dipermalukan. Ingat itu. Jadi hati-hati, jangan sampai karena teguran kita sampai menghina orang lain, sampai menghancurkan perasaan orang lain, sampai membuat dia merasa malu dan menjadi kecewa dengan banyak orang. Dan seperti yang saya katakan, di gereja juga bisa seperti itu. Satu kali ada seorang bapak, sekalipun di gereja sudah diingatkan setiap kali masuk dalam sebuah ibadah, dimohonkan supaya HP dimatikan atau di silent. Tapi entah bagaimana ada seorang bapak-bapak yang ketika itu tanpa dia sadari, dia masuk, tapi HP-nya, handphonenya tidak dia matikan atau tidak di silentkan. Dan masuklah dia dalam satu ibadah, dan ketika ibadah berlangsung, handphonenya, kebetulan suaranya juga sangat besar, berbunyi. Sehingga istrinya malu sekali. Dia ingatkan, istrinya langsung ingatkan kepada dia, ya kan? Dan orang lain memperhatikan dia semua dengan nada menghakimi. Kemudian pendeta juga berkata, handphone siapa itu? Padahal sudah diingatkan, tidak punya rasa malu kah? Nah itu. Jadi sehingga dia merasa betul-betul malu sekali ketika itu. Dia merasa dipermalukan di seluruh gereja itu. Maksudnya di seluruh jemaat itu. Karena kecewanya, saudara-saudara, malamnya dia pergi ke bar, dia minum minuman keras di situ. Ya. Kemudian dia hampir setengah mabuk, lantas dia minta tambah minuman. Tanpa disengaja, minuman yang dituang oleh bartender atau pelayan dari bar itu, dia tumpahkan, ya, bahkan berserakan di meja, membasahi meja, dan bahkan juga mengenai baju daripada pelayan bar tersebut. Tetapi anehnya, saudara-saudara, ketika dia menyadari hal itu, dia minta maaf kepada apa? Kepada pelayan bar itu. Maafkan saya. Oh, tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya kan? Saya boleh ganti minuman Bapak. Dan biar saya lap ini. Alangkah lembutnya, alangkah nyamannya dia merasa
ya, ketika dia bersalah di bar, justru dia merasakan bahwa orang yang bahkan sudah terkena minumannya atau karena kesalahannya, dia sendiri memaafkan. Tetapi di gereja justru dia merasa dipermalukan. Oleh karena itu saudara-saudara, ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, ya, supaya kita, ya, orang yang rohani. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Itu yang lemah lembut. Jangan sampai dia sakit hati, jangan sampai dia kecewa dan marah. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi ini diingatkan oleh Rasul Paulus, kita menegur orang tapi jangan sakit hati. Tetapi ketika kita menegur orang juga, jangan sampai kita juga menjadi jatuh ke dalam pencobaan itu sendiri. Berhati-hatilah. Dan kiranya ketika kita melakukan teguran kepada orang lain, kita dengan tulus hati, dengan penuh sukacita, dengan iman yang teguh, dengan maksud untuk menyelamatkan, sehingga kita boleh melakukan itu dengan baik. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.